Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang manfaat mematuhi dan akibat tidak mematuhi aturan. Aturan dimanapun ini ya. Manfaat mematuhi dan akibat tidak mematuhi aturan. Budi mau tanya Kenzi, Askia, Aira, suara Budi jelas? Kalau jelas mengangguk, oke. Budi lanjutkan ya. Nah, tujuan belajar tadi sudah Budi sampaikan. Kalian bisa menyebutkan. Jadi setelah belajar hari ini, kalian harapannya bisa menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian, kalian juga bisa menyebutkan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah. Di sini Allah berfirman, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar maupun mentaatinya. Jadi teman-teman, Rasulullah pun menyuruh kita, gitu ya. Allah menyuruh kita dan Rasulullah pun juga menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin. Kalau di rumah pemimpin kita siapa? Ayah, ya kan? Ayah. Kemudian kalian juga mematuhi perintah ibu. Jadi kalau di rumah teman-teman wajib mematuhi apa yang dikatakan oleh ayah dan ibu, karena Rasulullah pun juga menyuruh kalian seperti itu teman-teman. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk selalu taat kepada yang memimpin. Kalau di rumah artinya kalian harus mentaati ayah dan ibu. Seperti ayah dan ibu ketika membuat peraturan dengan kalian, wajib untuk dilaksanakan, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kalian melaksanakan peraturan dengan baik, maka rumah akan menjadi tertib, akan menjadi nyaman. Nah, ini Bu dilanjutkan ya. Ini tadi teman-teman sudah menyebutkan contoh aturan di rumah banyak sekali. Tadi Reza menyebutkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu juga betul. Di rumah pun tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Coba kalau kita membuang sampah sembarangan seenaknya. Rumah akan jadi banyak semut, banyak lalat, kotor, dan tidak nyaman, gitu ya. Ini contoh aturan di rumah, bangun pukul 5. Setelah bangun merapikan tempat tidur, minta izin jika bepergian. Jangan lupa kalau kemana-mana harus izin orang tua. Ya, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Tadi ada yang menyebutkan Kenzi, menyebutkan tidak boleh lupa waktu. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Mengerjakan PR, sore hari membantu orang tua, belajar pukul 7, tidur pukul 9. Kenapa kita tidak boleh tidur terlalu malam? Supaya besoknya kita tidak mengantuk, sayang. Jadi pagi kita bisa bangun pagi, malamnya jangan tidur terlalu malam. Jadi saat pagi biar badannya Reza, Ibra, Keke, Aram bisa segar gitu ya. Kalau tidurnya itu kemalaman, nanti pagi-pagi kita bisa ngantuk, lemes gitu. Nih. Nah, ini manfaat mematuhi aturan, hidup menjadi disiplin. Yang kedua, hidup menjadi aman dan tentram. Ketiga, mempunyai sikap tanggung jawab. Kalau misalnya kalian mentaati aturan, maka hidupnya akan tertib, menjadi disiplin. Kemudian aman dan tentram artinya nyaman, teman-teman.
Nah, di rumah kita akan menjadi nyaman, menjadi aman. Misalnya, contoh tadi ya, Ibra kalau mau main selalu izin. Nah, jadi ayah dan ibu tahu Ibra mau pergi kemana. Artinya rasa aman itu akan ada. Jadi ketika Ibra mau pergi yang jauh, akhirnya ayah dan ibu bisa mengingatkan Ibra kalau bermain di tempat yang dekat saja. Maka itu akan menciptakan rasa aman. Nah, ketika kita aman, maka kita pun merasa nyaman dan tentram gitu ya. Kemudian mempunyai sikap tanggung jawab. Contoh, Keke dan Ahram setiap selesai makan merapikan meja makan. Itu akan menjadikan Keke dan Ahram anak yang bertanggung jawab. Kemudian selesai belajar tematik, Keke, Ahram, dan Reza merapikan buku yang dipakai untuk belajar. Itu artinya Keke, Ahram, dan Reza memiliki rasa tanggung jawab. Ketika kalian sudah terbiasa mematuhi aturan, maka kalian akan berlatih punya sikap tanggung jawab. Diulang ya, manfaat mematuhi aturan, hidup menjadi disiplin, hidup menjadi aman dan tentram. Yang ketiga, mempunyai sikap tanggung jawab. Oke, Budi lanjutkan ya. Akibat tidak mematuhi aturan. Nah, 1, mendapat sanksi. 2, hidup tidak aman. Contoh ya, kalau misalnya kadang kita bikin aturan di rumah, Sita, Abel, Neva, Kemal gitu. Yuk kita bikin aturan sama ayah dan ibu. Kalau misalnya ngaji tepat waktu, nanti selama seminggu ngaji terus, ayah dan ibu akan membelikan es krim misalnya. Tapi kalau ada yang tidak mengaji 1 hari, berarti nanti nggak jadi beli es krim gitu. Itu artinya mendapat sanksi, ya, mendapat hukuman atau sanksi gitu. Kemudian misalnya ya, Kemal, kalau misalnya rajin setiap hari mengerjakan tugas, kemudian oleh ayah dan ibunya Kemal, oh berarti boleh main bola hari Ahad gitu. Tapi ketika tidak, oh berarti bolanya nanti hari Ahad nggak keluar atau disimpan. Nah, itu namanya Kemal mendapat hukuman atau sanksi. Nah, jadi kadang aturan itu ada sanksinya atau ada hukumannya ketika tidak dilaksanakan. Untuk apa? Supaya teman-teman belajar tertib, supaya teman-teman belajar untuk mematuhi aturan yang sudah dibuat. Nah, ketika kita tidak mematuhi aturan, hidup juga tidak aman, teman-teman. Misalnya, teman-teman pergi kemana-mana, nggak izin. Pasti orang tua akan bingung nyarinya. Cari kemana sih ini sih? Sita kemana sih? Gitu. Abel kemana sih? Kok nggak izin? Gitu ya. Jadi, ketika kita tidak mematuhi aturan, maka hidup tidak aman. Beda ketika misalnya Adit, Arfa, Anggi, Kirana, Ailin selalu mendengar apa yang ayah ibu bilang, pasti insya Allah hidupnya akan aman. Karena ketika mau main izin, misalnya mau keluar, Bu, aku mau ke rumahnya Arfa ya, misalnya. Jadi ibu tahu kemana. Tapi beda ketika kita tidak mematuhi aturan di rumah, main nggak izin, mainnya sampai lupa waktu. Nah, itu akan membuat ayah dan ibu cemas. Maka hidup menjadi juga tidak aman. Diulang ya. Akibat tidak mematuhi aturan, 1, bisa mendapatkan hukuman atau sanksi. 2, hidup menjadi tidak aman. Itu ya. Alhamdulillah sudah selesai.